Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk ibu guru dan teman-teman semua. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait struktur, tata nama, sifat, kegunaan, dan dampak benzena dan turunannya. Yang pertama, kita akan membahas struktur benzena dan turunannya. Apakah benzena itu? Benzena adalah senyawa karbon yang memiliki rantai karbon tertutup atau melingkar yang disebut senyawa siklik. Senyawa benzena disebut juga sebagai senyawa aromatik karena golongan senyawa ini kebanyakan mempunyai aroma yang khas atau sedap, meskipun ada senyawa golongan ini yang tidak mempunyai aroma. Struktur benzena pertama kali dikemukakan pada tahun 1865 oleh Friedrich August Kekule. Menurut Kekule, benzena berbentuk siklik dan segi enam beraturan, dengan sudut ikatan antar atom karbon adalah 120 derajat. Benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Teman-teman dan ibu guru bisa melihat pada gambar yang ada di bawah. Berdasarkan hasil analisis, ikatan rangkap 2 selang-seling pada benzena dapat berpindah-pindah yang dikenal dengan resonansi. Jadi, resonansi ini adalah ikatan rangkap terkonjugasi atau kondisi di mana posisi rangkap dapat berpindah-pindah. Hal ini dapat membuat benzena ini lebih mudah disubstitusi karena ikatan rangkapnya selalu berpindah-pindah. Hal itu menyebabkan ikatan rangkap pada benzena lebih stabil daripada alkena. Jadi benzena ini lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Karena ikatan rangkap pada benzena itu bisa berpindah-pindah. Sedangkan kalau diadisi kan harus proses pemecahan ikatan rangkap. Tapi ketika ada molekul atau senyawa yang ingin masuk ke dalam benzena, nanti secara otomatis ikatan rangkap di benzena akan bergerak untuk menutupi supaya senyawa tersebut tidak masuk ke dalam benzena. Teman-teman bisa melihat di gambar di bawah ada anak panah seperti dalam reaksi kimia itu menunjukkan bahwa benzena itu mengalami resonansi. Yang berikut, tata nama benzena dan turunannya. Semua senyawa yang mengandung cincin benzena merupakan senyawa turunan benzena. Pemberian nama senyawa turunan benzena sama seperti pada alkana. Cincin benzena dianggap sebagai rantai utama, sedangkan substituen yaitu gugus alkil, halogen, dan nitro dianggap sebagai cabang. Penamaan menurut cara IUPAC yaitu menuliskan nama gugus substituen diikuti kata benzen. Sedangkan menurut cara trivial yaitu menuliskan kata fenil diikuti dengan nama gugus substituen. Untuk memudahkan penamaan senyawa benzena, maka senyawa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, benzena monosubstitusi. Di sini ada 14 turunan dan struktur dari benzena monosubstitusi. Yang pertama ada fenil. Fenil adalah benzena yang kehilangan satu atom hidrogen sehingga disebut fenil, yang mana nama senyawa dari benzena yaitu C6H6 ketika kehilangan satu atom hidrogen menjadi C6H5 dengan meninggalkan satu tangan kosong. Yang kedua ada benzil, di mana C6H5 mengikat CH2 dengan satu tangan kosong atau strip sehingga disebut benzil dengan hasil akhir yaitu C6H5CH2 strip. Yang ketiga ada metil benzena, di mana jika benzena satu atom hidrogennya digantikan dengan gugus CH3 atau metil, maka hasil akhirnya yaitu metil benzena. Yang keempat ada anilin atau anilina, di mana jika benzena satu atom diganti dengan NH2, maka hasil akhirnya yaitu anilin atau anilina. Yang kelima ada nitrobenzena, di mana gugus penggantinya yaitu NO2 sehingga hasil akhirnya yaitu nitrobenzena. Yang keenam ada fenol,
di mana gugus penggantinya yaitu OH, sehingga hasil akhirnya yaitu fenol. Yang ketujuh ada netoksibenzena, di mana gugus penggantinya yaitu OCH3, sehingga hasil akhirnya yaitu netoksibenzena. Yang kedelapan ada asetilbenzena, di mana jika benzena satu atom hidrogennya diganti dengan gugus COCH3, maka hasil akhirnya disebut fenilmetylketon atau asetilbenzena. Yang kesembilan ada vinilbenzena, di mana jika benzena satu atom hidrogennya diganti dengan gugus CH rangkap CH2, maka hasil akhirnya yaitu vinilbenzena. Yang ke-10 ada etilbenzena. Yang ke-11 ada klorobenzena. Yang ke-12 ada benzaldehida. Yang ke-13 ada asam benzoat. Dan yang terakhir ada asam benzena sulforat. Yang kedua ada benzena disubstitusi. Jika terdapat dua substituen, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan O atau orto, M atau meta, atau P atau para. Awalan orto untuk posisi substituen atom C, nomor 1, 2, meta untuk posisi 1, 3, dan para untuk posisi 1, 4. Teman-teman bisa lihat pada gambar, jika dua substituennya berbeda, maka salah satu dianggap sebagai senyawa utama dan gugus yang lain dianggap sebagai gugus terikat dengan urutan prioritas seperti berikut: COOH, strep SO3H, strep CHO, strep CN, strep OH, strep NH2, strep R, strep NO2, strep X. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Oleh karena gugus OH lebih relatif dari Cl, maka senyawa tersebut diberi nama ortoklorofenol atau 1-hidroksi-2-klorobenzena. Yang ketiga, benzena substitusi lebih dari 2. Benzena dengan substitusi lebih dari 2, maka penamaan dengan penomoran substitusinya dilarutkan secara abjad. Teman-teman bisa lihat Pak, saya berikan contoh, yaitu ada 3 contoh dari benzen substitusi lebih dari 2. Yang pertama 4 titik bromo 1,2 dimetri benzena. Yang kedua 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT. Yang ketiga 4 etil 2 metil toluena. Kita masuk ke sifat benzena dan turunannya. Yang pertama ini ada sifat fisika. Benzena merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, berbau khas, dan sangat beracun. Yang kedua, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetraklorometana. Yang ketiga, benzena kurang reaktif dibandingkan alkena karena ikatan rangkap pada benzena mengalami resonansi. Yang keempat, titik didih benzena yaitu 80,1 derajat Celcius, sedangkan titik lelehnya benzena yaitu 5,5 derajat Celcius. Massa jenisnya 0,88 gram per mililiter. Yang berikut sifat kimia. Yang pertama bersifat karsinogenik, dalam hal ini racun. Yang kedua merupakan senyawa nonpolar. Yang ketiga tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar. Dan yang terakhir lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Penggunaan benzen dan turunannya. Benzen digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik dan bahan kimia lainnya seperti deterjen dan bahan bakar kendaraan. Yang kedua, nitrobenzena. Nitrobenzena atau nitrobenzol atau minyak mirbane digunakan untuk memberi bau pada sabun dan semir sepatu. Pelarut dan bahan baku pembuatan anilina. Yang ketiga, toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT atau bahan peledak. Yang keempat, fenol. Fenol digunakan untuk desinfektan, untuk pembuatan obat-obatan, bahan peledak, dan plastik. Gunaan benzena yang kelima yaitu anilina. Anilina digunakan untuk pembuatan zat-zat warna diazo.
Reaksi anilina dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium dan proses ini disebut diazotisasi. 6. Stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Yang ketujuh, natrium benzoat. Natrium benzoat yang biasa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Yang kedelapan, asam benzoat. Asam benzoat biasanya digunakan sebagai pengawet pada berbagai makanan olahan. Yang kesembilan ada asam asetil salisilat atau aspirin, digunakan sebagai obat sakit kepala. Yang ke-10 ada paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen fungsinya sama dengan aspirin, tetapi lebih aman bagi lambung. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Yang ke-11 ada benzaldehida. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang sedap. Dan yang terakhir adalah asam benzena sulfonat atau ABS. Asam benzena sulfonat digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen untuk mesin cuci pakaian. Senyawa ini memiliki sifat pembersihan yang sangat baik, menghasilkan busa banyak, sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut di air dan dapat hilang ketika dibilas. Racun atau kasigonetik sehingga menyebabkan gangguan atau penyakit pada manusia, sehingga penelitian benzene inilah sebagai penyebab leukemia, penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian. Dampak bagi kesehatan akibat terpapar benzen adalah depresi pada sistem saraf pusat hingga kematian. Paparan benzena antara 50 sampai dengan 150 ppm dapat menyebabkan sakit kepala, kelesuan, dan perasaan mengantuk. Pada konsentrasi benzena yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek yang lebih parah seperti vertigo dan kehilangan kesadaran. Paparan sebesar 20.000 ppm selama 5-10 menit bersifat fatal, dan paparan sebesar 7.500 ppm dapat menyebabkan keracunan jika terhirup selama 0,5 sampai dengan 1 jam. Dampak yang ringan dapat berupa euforia, sakit kepala, muntah, gaya berjalan, terayun-ayun, dan pingsan.